Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma K-mean clustering beserta contoh studi kasusnya. Nama saya Muhammad Raffi Ramadhani, NPM 96. Apa itu K-mean? K-mean adalah metode yang terkenal cepat dan simpel. K-mean clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang mengelompokkan data dalam bentuk satu atau lebih kelompok. Data yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster, dan data yang memiliki karakteristik yang berbeda dikelompokkan dengan klaster yang lain, sehingga data yang berada dalam satu klaster memiliki tingkat variasi yang kecil. Di samping kanan adalah flowchartnya tentang garis besar pengertian K-mean clustering. Dimulai dari menentukan banyaknya klaster K, kemudian menentukan centroid, kemudian menghitung data, mengelompokkan data dengan hasil minimum. Apakah data ada yang harus dipindah? Jika iya, maka menentukan centroid lagi. Jika tidak, maka akan selesai. Langkah-langkah melakukan K-mean yaitu pertama, tentukan K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Yang kedua, bangkitkan centroid titik pusat, kemudian hitung jarak setiap data ke masing-masing centroid. Dan yang keempat, setiap data memiliki centroid terdekat, tentukan posisi centroid yang baru. Kemudian yang keenam, kembali ke langkah 3 jika ada data yang tidak sama. Dan karakteristik K-mean sangat cepat dalam proses clustering. K-mean sangat sensitif pada proses pembangkitan centroid awal, memungkinkan satu klaster tidak mempunyai anggota. Kemudian yang keempat, hasil clustering bersifat tidak unik, terkadang baik, terkadang juga tidak. Kemudian kelebihan K-mean clustering: waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pembelajaran relatif cepat, mudah untuk diimplementasikan, kemudian umum untuk digunakan, dan mudah untuk diadaptasi. Kemudian kita lanjut ke penerapan algoritma K-mean. Data di sebelah ini, di kanan ini adalah data dari mahasiswa, dan data ini akan diolah dengan metode clustering. Data yang berjenis nominal seperti kota asal dan jurusan harus diinisialisasikan terlebih dahulu dalam bentuk angka seperti yang di bawah, seperti yang di sini, seperti data kota asal Jakarta. Kemudian lanjut ke, setelah semua data mahasiswa ditransformasi dalam bentuk angka, maka data tersebut dapat dikelompokkan dengan menggunakan algoritma K-mean clustering seperti di samping kanan. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan clustering, menentukan jumlah klaster yang diinginkan. Dalam penelitian ini, data dikelompokkan menjadi 3 klaster. Kemudian menentukan titik pusat awal. Dalam penelitian yang dilakukan ini didapat titik pusat dari setiap klaster seperti tabel berikut. Kemudian ditempatkan pada data pada klaster. Kemudian penelitian ini menggunakan hard K-mean untuk mengalokasikan setiap data ke dalam suatu klaster, sehingga data akan dimasukkan dalam suatu klaster yang memiliki jarak paling dekat dengan titik pusat dari setiap klaster. Untuk mengetahui klaster mana yang paling dekat dengan data, maka perlu dihitung jarak setiap data dengan titik pusat setiap klaster. Sebagai contoh, akan dihitung jarak dari data mahasiswa pertama ke klaster pertama. Hitungannya seperti ini, didapatkan 5390 mahasiswa pertama dengan pusat klaster pertama. Jarak mahasiswa pertama ke pusat klaster kedua itu seperti di bawah. Kemudian selanjutnya dari hasil perhitungan didapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat klaster kedua adalah 13.000. Jarak data mahasiswa pertama ke pusat klaster ketiga
yaitu 13,38 maaf. Dari hasil perhitungan di atas dapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat klaster ketiga adalah 13,38. Berdasarkan hasil ketiga perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa jarak data mahasiswa pertama yang paling dekat adalah klaster 1, sehingga data mahasiswa pertama dimasukkan ke dalam klaster 1. Hasil perhitungan selengkapnya untuk 5 data mahasiswa dapat dilihat di tabel ini. Kemudian langkah selanjutnya, setelah semua data ditempat ke dalam klaster yang terdekat, kemudian dihitung kembali pusat klaster yang baru berdasarkan rata-rata anggota yang ada pada klaster tersebut. Setelah didapatkan titik pusat yang baru, dari sini melakukan langkah ketiga hingga titik pusat dari setiap klaster tidak berubah lagi. Ada lagi data yang berpindah atau tidak ada data yang berpindah lagi intinya. Kemudian hasil clusteringnya adalah seperti ini. Dalam penelitian ini ada 7 kali iterasi. Dalam iterasi ke-7, titik pusat dari setiap klaster sudah tidak berubah dan tidak lagi ada data yang berpindah dari satu klaster ke klaster yang lain. Dari data hasil klaster 1 terlihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster 1 didominasi oleh mahasiswa berasal dari jurusan Information Technology dan Marketing, sedangkan berdasarkan kota asal dominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 1 yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat mengambil jurusan Information Technology dan Marketing. Kemudian dari hasil klaster 2 di atas, dari hasil klaster 2 dapat dilihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster 2 didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan Akunting dan International Business. Sedangkan berdasarkan kota asal dominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 2 yang berasal dari wilayah kota asal DKI Jakarta dan Jawa Barat mengambil jurusan Information Technology dan Marketing. Sedangkan dari hasil klaster ketiga dapat dilihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster ketiga didominasi mahasiswa yang berasal dari jurusan Public Relations, Accounting, dan International Business, sedangkan berdasarkan kota asal dominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah kota asal Sulawesi, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 3 yang berasal dari wilayah kota asal Sulawesi, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan mengambil jurusan Public Relations, Accounting, dan International Business. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.